Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awwali mahmud wa akhir ma'bud wa aqrabi mawjud al-badi' bila ma'lumin li azaliyah wala akhir li awwaliyah wal kain qabla al-qawn bi ghairi kiyan wal mawjud fi kulli makanin bi ghairi iyan wal qarib min kulli najwa bi ghairi tadan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keistimewaan. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Kenapa kita hadir pada malam ini di rumahnya bertepatan dengan pergantian tahun baru miladiah dan juga bertepatan lagi dengan malam 1 Rajab. Terlambat kita menjemput Ramadan kalau kita tidak memulai pada malam 1 Rajab. Maka doa tadi yang disampaikan berkali-kali baik oleh Ustadz Bukhari maupun Harindah tadi, Ustadz Jamaah ya, itu Allahumma barik lana fi Rajab, kemudian Sya'ban, lalu Ramadan. Jadi satu paket itu bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Orang yang tidak memulai menjemput Ramadan pada malam 1 Rajab, ada yang kurang Ramadan. Malam ini kita diundang oleh Allah menyempurnakan bulan Ramadan kita dengan sujud syukur. Sujud syukur yang pertama mensyukuri umur kita panjang. Dan besok atau sebentar lagi kita sudah akan masuk tahun 2025. Dan sujud syukur kita berikutnya adalah 1 Rajab. Jadi malam ini kita akan sujud syukur 2 kali Bapak Ibu. Ketentuan sujud syukur itu niat. Tidak ada takbir Bapak Ibu sekalian. Jadi niat aja. Pertama niatnya saya berniat untuk sujud syukur. Alhamdulillah karena bertambahnya umur kami dalam keadaan sehat walafiat, kami berada di rumahmu. Baru kita sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian kita berdoa setelah 3 kali itu, ya Allah panjangkanlah umur kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Ananda ya, Ustadz Maulana. Dan bisa ditambahkan apapun persoalan pribadi yang Bapak Ibu rasakan. Tambahkan sesudah membaca tasbih 3 kali itu. Kita bangkit, saya nanti akan komando, Allahu Akbar. Baru niat yang kedua kalinya saya akan berniat untuk sujud syukur. Karena malam ini kami mengawali bulan suci Ramadan. Prolognya bulan Ramadan adalah menjemput bulan Rajab persis pergantian. Ya sebetulnya tadi sore. Ya. Jadi pergantian tahunnya bulan Hijriah itu tadi ketika matahari terbenam. Tapi nggak apa-apa, ini masih rangkaiannya. Ya.
Jadi sujud yang kedua, ya Allah, sempurnakanlah amaliyah Ramadan kami di masa akan datang atau Ramadan yang akan datang. Semoga Ramadan artinya membakar, menghanguskan, yaitu menghanguskan seluruh dosa-dosa masa lampau yang pernah kami lakukan. Panjangkanlah umur kami sampai menjumpai bulan suci Ramadan, sampai Ramadan terakhir. Jadi 2 kali kita sujud malam ini Bapak Ibu, biasanya cuma 1 kali. Saya ulangi, niat sujud pertama, saya bersyukur, sujud syukur ya. Saya sujud syukur untuk mensyukuri karunia umur yang Engkau berikan kepada kami, kepada saya ya, dengan bisa mendapatkan pergantian tahun baru ini ya. Kemudian langsung sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian berdoa Bapak Ibu. Ada 2 hal yang kita doakan. Pertama adalah mengangkat problem yang kita hadapi, dan yang kedua adalah agar Allah memenuhi hajat kita. Ada kebutuhan kita yang sangat primer, kita doakan. Jadi 2 intinya doa, mengangkat problem dan mengabulkan hajat. Sama, kalau mau mengulangi lagi sesudah sujud syukur yang kedua nanti, enggak apa-apa. Dalam sujud jangan terlalu banyak meminta Bapak Ibu. Fokuskan kepada apa yang menjadi inti problem kita dan apa yang menjadi hajat kebutuhan kita. Jangan terlalu banyak, tapi fokus itu insya Allah malam ini berjamaah kita akan diijabah. Allah akan mencatat kita ini makhluk istimewa. Di sudut-sudut jalan di sana itu mungkin ada yang minum minuman keras, merokok, dan melupakan Tuhan, mabuk. Tapi di sini sebaliknya. Ya, saya tidak ingin mengatakan di sana neraka, di sini surga. Allah yang menentukan itu semuanya. Tapi malam ini kita bersyukur, kita berada di rumahnya. Para malaikat matanya fokus memandang kita. Alhamdulillah, siapa lagi orang yang Engkau akan ampuni dosanya kalau bukan hambamu yang di Masjid Istiqlal ini. Siapa lagi yang Engkau akan kabulkan hajat-hajatnya kalau bukan orang yang sujud di sini ini. Mari siap-siap Bapak Ibu sekalian. Ya, siap-siap. Sekalipun kita tidak punya wudu ya. Sujud syukur itu tidak mesti harus punya wudu, tapi lebih baik kalau ada wudunya. Dalam keadaan tidak punya wudu, spontanitas dimanapun juga kita mendapatkan rezeki, langsung menghadap ke kiblat dalam keadaan aurat tertutup, insya Allah itu Tuhan mencatatnya. Jangan berdiri Bapak Ibu, tetap duduk saja. Ya, duduk saja. Kalau memang sudah berdiri nggak apa-apa. Kalau baru datang, jadi kalau kita duduk nggak usah berdiri, sujudnya yang penting. Iya, kita sambil menunggu Bapak Ibu sekalian. Lima menit lagi. Mari kita bersyahadat. Ikut Bapak Ibu sekalian sampai 4 menit kita bersyahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. Mari kita berniat. Ya Allah, saya berniat untuk sujud syukur, mensyukuri karunia umur yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menikmati pergantian tahun baru ini. Semoga tahun akan datang sehat walafiat berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita berniat bersyukur karena malam ini kami bisa mengawali tanggal 1 Rajab, mengawali amaliyah Ramadan. Semoga bulan Ramadan kami akan datang
sempurna pengamalannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Amin. Bismillah i'tasanna billah. Amin. Bismillah intasarna billah. Amin. Bismillah ma sya Allah. Amin. La ya'ti bil khairi illa Allah. Amin. Bismillah ma sya Allah. Amin. La yasrifu su'a illa Allah. Amin. Bismillah ma sya Allah. Amin. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Amin. Bismillah ma sya Allah. Amin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amin. Bismillah dhahara sirrullah. Amin. Bismillah jaa nasrullah. Amin. Bismillah ata amrullah. Amin. Bismillah barazat gharatullah. Amin. Bismillah tammat kalimatullah. Amin. Bismillah rukibat khuyulullah. Amin. Bismillah intasharat junudullah. Amin. Bismillah ja'at rijalullah. Amin. Bismillah lama'at ayatullah. Amin. Bismillah nahnu fi amanillah. Amin. Bismillah hawlana hifdullah. Amin. Bismillah fawqana hifdullah. Amin. Bismillah yahrusuna hizbullah. Amin. Bismillah dakhalna fi sahati la Amin. ilaha illallah. Amin ya Allah. Bismillah kharajna ala sahra'i Muhammadin Amin ya Rasulillah. Allah. Bismillah qul kullu min ni'matillah. Amin. Bismillah ma sya Allah. Amin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amin. Allahumma ya Allah. Amin. Irhamna ya rahman rahimin. Amin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Amin. Wala hamman illa farajta. Amin. ولا مريضا إلا شفيته Amin. ولا ميتا إلا رحمته Amin. ولا مبتلى إلا عافيته Amin. ولا دينا إلا قضيته Amin. ولا ضالا إلا هديته Amin. ولا جاهلا إلا علمته Amin. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته Amin. ولا ولدا إلا أصلحته Amin. ولا عيبا إلا سترته Amin. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا Amin. ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها Amin. ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya Allah. اللهم يا الله Amin. يا مقلب القلوب ثبت Amin. قلوبنا على دينك ولا تعد. Amin. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما Amin. وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. Amin. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور Amin. وسعي مشكور Amin. وعمل مقبول Amin. وتجارة لن تبور. Amin ya Allah. اللهم يا الله ارحمنا يا أرحم الراحمين يا الله. Amin. اللهم يا الله Amin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين Amin. وعافية في الجسد Amin. وزيادة في العلم Amin. وبركة في الرزق Amin. وتوبة قبل الموت Amin. ورحمة عند الموت Amin. ومغفرة بعد الموت. Amin. اللهم هون علينا في سكرات الموت Amin. والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Amin ya Allah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah kami semuanya. Amin ya Inilah kami para hamba-Mu, Allah. Amin. memilih hadir di rumah-Mu, Amin. sembah sujud di hadapan-Mu. Amin. Tiada lain harapan kami Amin. semuanya, Amin. kecuali memohon ridha-Mu, Amin. memohon pengampunan-Mu,
Amin. memohon bimbingan-Mu Amin. dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. saksikanlah, inilah kami para hamba-Mu Amin. sedang berlumuran dosa. Tak terhingga dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa lampau. Amin. Kami tahu Engkau mencatat semuanya ya Allah. Amin ya Allah. Namun kami yakin sebesar apapun dosa yang Engkau tetapkan kepada kami, tapi Engkau juga akan menetapkan pengampunan. Amin ya Sebesar apapun dosa yang kami lakukan, pengampunan-Mu jauh lebih besar. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami serahkan sepenuhnya diri ini kepada-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Terserah Engkau ya Allah. Amin. Jika Engkau akan memasukkan hamba-Mu ke neraka-Mu, itu adalah hak-Mu, Amin. itu adalah ketentuan-Mu. Amin. Memang pantas hamba-Mu masuk disiksa di neraka itu. Akan tetapi jika Engkau akan memaafkan hamba-Mu, memang Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat. Amin ya Allah. Lihatlah hamba-Mu datang pada kesempatan ini menyerahkan diri sepenuhnya, Amin. tersungkur menyesali seluruh perbuatan dosa masa lampaunya, Amin ya lalu Allah. menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Amin. Kami yakin bahwa sebesar dosa ini jauh lebih besar Ya Allah. pengampunan-Mu. Amin. Kami yakin Engkau adalah Tuhan kami, Amin. lebih menonjol sebagai Tuhan Maha Pengampun daripada Tuhan Maha Penyiksa. Amin. Kami yakin Engkau Tuhan lebih menonjolkan cinta daripada kebencian. Ya Allah, Engkau menciptakan manusia dengan cinta. Amin. Tidak ada lagi artinya bagimu jika Engkau mengampuni hamba-Mu. Amin ya Allah. Ya Allah, Amin ya Allah. tidak ada yang bisa menghalangi Engkau jika Engkau mengampuni hamba-Mu. Amin. Lihatlah air mata kami yang mengucur. Inilah air mata tobat yang dijanjikan oleh Rasul-Mu. Amin. Amin. Jadikanlah air mata tobat ini penghapus Amin, ya Allah. dosa masa lampau kami. Jadikanlah air mata tobat ini pemadam api neraka kami. Amin ya Jadikanlah air mata yang mengucur di mata kami ini adalah pembersih masa lampau kami. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. izinkanlah kami juga memohonkan ampun kepada kedua orang tua kami, Amin. Bapak ibu kami, baik yang masih hidup maupun yang mendahului kami, kakek nenek kami juga. Demikian pula kepada guru-guru kami yang mengajarkan kami dengan penuh ketulusan alif batasa. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua orang yang pernah berjasa dalam hidup kami yang Kau Amin, panggil ya Allah. duluan, Amin. izinkanlah kami memohon pengampunan-Mu untuk mereka. Amin Ya Allah, ya Tuhan kami meninggalkan anak-anak, kami memiliki cucu, kami titipkan anak-anak kami kepada-Mu. Seandainya Engkau tiba-tiba menjemput kami, siapa lagi yang akan mengampuh mereka? Izinkanlah kami menitipkan anak-anak kami kepada-Mu ya Allah. Tuntunlah, bimbinglah, dan peliharalah menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. tak terhitung, tak terbayangkan dosa yang pernah kami lakukan. Amin. Tutupilah aib kami ya Allah, jangan bongkar rahasia-rahasia yang pernah kami lakukan. Memalukan sekali ya Allah. Amin ya Allah. Inilah kami pada malam ini ya Allah. Hapuslah, jangan Engkau bukakan rahasia kami di depan Amin ya masyarakat. Allah. Amin. Tutupilah aib-aib kami, hanya Engkau lah yang tahu. Amin ya Allah. Ya Allah, tutupi aib kami juga, jangan Engkau tayangkan di Amin, padang amin, mahsyar ya Allah. semua Amin. dosa yang pernah kami lakukan. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin ya Allah. malam ini kami bertekad untuk menjadi manusia baru ya Allah. Amin. Malam ini kami bertekad untuk memperbaiki seluruh langkah-langkah kami yang selama ini Amin, keliru ya dan Allah. salah. Amin ya Malam Allah. ini kami berjanji kepada diri kami sendiri dan Amin. kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah akan kami berubah dan berubah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kami menjadi manusia yang luhur, Amin. manusia yang sejati. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami untuk menggunakan hak kami secara wajar. Jangan mendatangkan rezeki yang tidak halal dan syubhat kepada Amin kami. ya Allah. Amin. Kami memohon kepadamu bukan meminta yang banyak, bukan meminta yang besar, bukan meminta yang tinggi, tapi kami memohon yang berkah. Amin. Kami mohon berkah-Mu berikanlah kepada kami sekeluarga. Amin ya Allah. Rukunkanlah seluruh anggota keluarga kami yang hadir di tempat ini. Amin. Amin ya Allah. Kami tahu di antara kami di sini banyak persoalan rumah tangga mereka. Tidak rukun dengan suami atau istrinya, tidak rukun dengan anaknya, tidak rukun dengan orang tuanya, tidak rukun dengan tetangganya, tidak rukun dengan sahabatnya di kantor. Kami mohon ya Allah, ya Tuhan kami, rukunkanlah mereka. Rukunkanlah Amin, kami amin, satu sama lain ya Allah. Jadikanlah Amin. kami manusia yang bahagia sebelum
puncak kebahagiaan itu kami raih di surgamu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kesempatan kepada malam ini untuk sujud di rumahmu, menjemput pergantian tahun baru ini. Amin. Dan juga sekaligus mengawali Rajab kami dalam rangka menjemput bulan suci Ramadan. Jadikanlah hari-hari besok dan seterusnya sampai berjumpa bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan kali ini adalah lebih berkualitas. Ya Allah ya Tuhan kami, pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami juga yakin Rohmu telah memperhatikan kami semuanya di sini. Lihatlah, inilah kami umatmu ya Rasulullah, yang selalu memanggil namamu dengan penuh kerinduan. Inilah kami para umatmu, duduk bersimpu di hadapan Tuhan kita. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan disaksikan oleh rohnya Nabiullah Muhammad. Amin ya Allah. Rohnya kekasih kami dan kekasihmu juga ya Allah. Lihatlah kami wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu bukan hanya di akhirat, tapi sekarang kami butuhkan syafaatmu. Bantulah kami untuk agar Allah bisa mengampuni dosa-dosa kami. Aminkanlah doa kami wahai rohnya junjungan kami ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Masjid ini jadi saksi setiap malam Jumat memanggil namamu dengan penuh kerinduan. Amin ya Allah. Ya Rasulullah, hadirlah selalu bersama kami, mendampingi kami. Inilah kami manusia yang biasa, kami bukan malaikat ya Rasulullah. Oleh karena itu izinkanlah kami berterima kasih sesungguh hati kepadamu ya Rasulullah. Untung Engkau hadir dan untung dakwahmu datang kepada lubuk hati kami yang paling dalam. Untung dakwahmu datang kepada akal pikiran kami, sehingga kami bisa menuntun diri kami sendiri berjalan di atas jalanmu yang benar. Ya Allah ya Rasulullah, betapa bahagianya kami pada malam ini Engkau mendampingi kami. Ya Allah ya Rasulullah, betapa bangganya hati ini Engkau tersenyum menyaksikan hambamu yang fakir ini. Ya Allah, sungguh nikmat hidup ini. Ya Allah, sungguh bahagia hati ini. Ya Allah, sungguh damai hati ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita syukur membacakan surah Al-Fatihah. Semoga doa kita ini dikabulkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengucapkan tanda terima kasih kita kepada kehadiran rohnya Rasulullah. Barang siapa yang mengingat diriku, memanggil diriku, menyebut namaku, aku pasti tahu dan aku akan memperhatikannya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Mari kita ungkapkan rasa sayang dan terima kasih kita, karena dialah sehingga kita berada di masjid ini. Mari kita menjemput kehadirannya dan mari kita berdiri dengan membaca selawat yang biasa kita panjatkan. Salatullah. Sambut berdiri semuanya. Ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin
Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas kerauhanmu ya Rasulullah. Terima kasih kami merasakan kehadiranmu. Betapa indahnya, betapa sejuknya, betapa damainya hati ini. Kami tidak bisa melukiskan perasaan ini ya Allah. Semoga ini adalah awal kebahagiaan yang Kau janjikan kami. Dan semoga kebahagiaan ini terus berlanjut mewarnai kehidupan kami. Dan semoga puncak kebahagiaan nanti di surga. Gabungkanlah semuanya kami seluruh jamaah Istiqlal. Panggillah kami menjadi satu kloter yang Kau panggil. Amin. Memasuki pintu surgamu di sana. Amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati udkhuluha bisalamin aminin. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, belum tentu tahun depan bisa kita duduk seperti ini. Belum tentu kita bisa menikmati perasaan seperti ini. Mungkin bisa lebih indah lagi, Allahu a'lam. Akan tetapi, izinkanlah pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan atau mengintisarikan apa yang disampaikan oleh Adinda kami tadi ya, betapa penting, sangat sistematis apa yang disampaikan tadi oleh Ananda ya. Kebanggaan seorang guru manakala mampu menyaksikan muridnya lebih pintar daripada gurunya. Jangan kita cemburu terhadap orang yang pintar, tapi justru kita harus syukuri karena bisa kita menyaksikan orang lebih pintar dari diri kita sendiri. Dalam keadaan apapun, dalam kesempatan dimanapun. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan sedikit bekal, ya, ada 16 poin penuntun untuk memasuki tahun 2025. Kalau ingin sukses tahun 2025, mari kita camkan dalam hati kita untuk mengecoh dunia ini. Dunia ini adalah bukan harus dimusuhi, akan tetapi kita jangan terkecoh. Orang yang diperbudak oleh dunia itu bukti awal daripada akan melewati pintu neraka sebelum
memasuki pintu surga. Kita mohon kepada Allah dengan berpedoman kepada 16 poin ini, kita tidak perlu melewati pintu neraka untuk memasuki pintu surga itu. Yang pertama, awalilah pencarian dunianya dengan niat ibadah dan mencari ridha Allah. Sama seperti tadi yang disampaikan Adinda ya. Jadi bukalah tahun baru ini dengan niat tekad bulat. Saya berjanji ya Allah untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya tidak akan memasukkan ke dalam perut kami sesuatu syubhat apalagi yang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram hanya akan bisa dicuci oleh api neraka, dan setetes noda hitam di dalam diri tidak mungkin bisa mendekati surga. Yang kedua, ingat bahwa pemilik dunia sesungguhnya hanya Allah. Kita hanya pemilik semu, kita hanya pengguna, kita hanya user. Apa yang kita miliki itu adalah kepemilikan mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita pun juga dimiliki olehnya. Jadi jangan bangga dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan kecantikan, ketampanannya, dengan propertinya. Itu bukan milik kita sepenuhnya. Itu titipan Allah. Ingat zakatnya, ingat pajaknya, ya, ingat semua hak orang lain. Mari camkan dalam hati. Jadi kalau kita rugi jangan menjerit. Bisnis memang resikonya rugi atau untung. Tapi yang penting ketika kita memiliki keberadaan, jangan lupa haknya orang lain yang tidak punya. Yang ketiga, ingat bahwa sekecil apapun rezeki yang Allah berikan, pasti di situ juga ada titipan orang lain. Kalau kita memakan gaji kita sepenuhnya 100%, berarti juga memakan haknya sebagian orang lain. Karena 2,5% itu zakat untuk kepentingan asnaf yang 8. Jangan makan semua gajinya Bapak Ibu sekalian. Ada titipan Tuhan 2,5%. 2,5% itu kalau tidak dikeluarkan berarti kita ikut makan api neraka. Kemudian yang keempat, lihatlah dunia ini dengan mata i'tibar, lesson learning, pembelajaran, bukan dengan mata yang penuh hasrat. Lihatlah dunia ini dengan berjarak, jangan menyatukan dirinya dengan dunia itu sendiri. Ya, yang kita bawa mati hanya lembaran kain kafan, yang lainnya cincin pun tidak boleh ada melekat pada diri kita sendiri. Seandainya gigi palsu juga bisa dilepas-lepaskan, tapi biarkanlah mereka itu bercokol di tempat kita. Itu satu bukti bahwa sesungguhnya kita nggak ada apa-apanya di mata Allah. Kita dari selembar kain saja, bahkan kita keluar tanpa sehelai kain, dan kita akan masuk ke liang lahat dengan selembar kain kafan. Nggak ada artinya mobil, jabatan, pangkat, dan seterusnya. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki, sebab itu semuanya kita akan tinggalkan. Kemudian hindari objek-objek haram dan syubhat. Orang yang membiasakan dirinya mendekati syubhat, lama-kelamaan pun juga akan mendekati yang haram. Ya. Jangan mendekati sesuatu yang makruh, lama-kelamaan haram pun juga akan menjadi biasa. Biasakanlah melakukan sesuatu yang sunat, ya, maka insya Allah kewajiban betul-betul akan menjadi istiqamah buat kita. Yang keenam, hindari cara-cara yang zalim dan unsur penipuan dalam mencari rezeki. Jangan berpesta di atas puing kehancuran orang lain, tidak ada berkahnya. Ketujuh, bersihkan rezekinya dengan zakat dan sedekah, infak jariah, wakaf dan hibah. Alangkah miskinnya kita kalau pengeluarannya hanya zakat 2,5%. Lebih mahal, lebih tinggi, lebih apa? Bandingkan kalau punya deposito atau tabungan syariah. Itu bisa sampai 6%. Yang diminta dari zakat kita itu cuma 2,5%. Terlalu pelit kita kalau hanya pengeluarannya hanya zakat. Tambahkan dengan sedekah, infak, wakaf. Berwakaflah walaupun satu lembar batu merah,
Berwakaflah walaupun 1 lembar tegel untuk masjid. Berwakaflah walaupun 1 lembar genteng. Itu sudah punya rumah sederhana di surga. Kemudian pencarian dunia tidak menghijab akhiratnya. Boleh mencari dunia tetapi jangan akhiratnya terhijab oleh ambisi duniawinya, Bapak Ibu. Ingat waktu salat apa yang disampaikan Adinda tadi, Ustaz Maulana. Ya, itulah pandangan hidup seorang muslim. Barang siapa mengikuti tadi ya, walaupun dengan cara jenaka, tetapi itu justru yang menggores batin kita itu. Catatlah dalam hati tadi itu. Kemudian juga adakan muhasabah introspeksi ya di sela-sela pencarian dunianya. Ya. Allah mewajibkan salat itu pada waktu-waktu yang sangat tepat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Antara subuh dengan duhur jembatannya terlalu panjang, topanglah dengan sholat duha agar jembatan itu tidak putus. Antara isya dengan subuh jembatannya terlalu panjang, topanglah dengan sholat tahajud supaya tidak putus jembatan itu. Dan antara duhur asar tidak ada sholat sunat di situ kecuali ba'diyah dan qabliyah. Antara asar dengan maghrib tidak ada sholat sunat kecuali tahiyat masjid kalau masuk ke masjid. Antara maghrib dan isya, ya di situ tidak ada sholat sunat kecuali kalau mau menambahkan sholat sunat taubat karena mungkin di siang harinya banyak dosa. Lalu wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Sekali lagi jangan meninggalkan sholat, Bapak Ibu sekalian. Sepenting apapun urusan, sholatnya jangan ditinggal. Tahun 2025 camkan dalam hati, tidak akan memandang enteng sholat. Sholat itu modal kita, Bapak Ibu. Kalau sudah terbiasa kita meninggalkan sholat, zina, nyolong, macam-macam itu akan bobol kita. Salat insya Allah itulah yang akan membentengi diri kita. Ya. Saya tahu di sini kita semuanya salat, tapi salat yang kita maksudkan bukan sekedar rukuk sujud, tapi hakikat salat itu adalah salat yang versi yang sering kita sampaikan di Istiqlal ini. Ya. Saya ingin ulangi, kualitas salat tahun 2025 harus lebih baik, Bapak Ibu. Tidak mungkin bisa salatnya lebih baik kalau tidak diawali dengan wudunya yang lebih baik. Jangan berwudu syariah, fikih, berwudu hakikat lah, Bapak Ibu sekalian. Ada hikmahnya. Saya ingin terangkan sekali lagi, wudu ini tidak ada sholat yang khusyuk tanpa diawali dengan wudu yang khusyuk. Mulailah khusyuk dalam sholatnya ketika mengambil air wudu. Mulailah kualitas Ramadannya dengan 1 Rajab. Kalau malam Ramadan baru mempersiapkan diri, membersihkan diri, terlambat, Bapak Ibu. Bersihkanlah dirinya 1 Rajab kalau ingin Ramadannya sempurna. Tidak ada Ramadan sempurna tanpa prolog 2 bulan Rajab dan Syaban. Malam ini kita diundang Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan Ramadan kita. Ya. Ketika kita berwudu, basuh muka dengan air. Apa yang kita lakukan pada saat kita berwudu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Ya, ketika menyapu muka kita dengan air bersih, mata ini kita bersihkan. Mata ini suka ngintip enggak? Gambar macam-macam di HP kita.
Berapa orang yang korban setiap hari di mulut ini, yang dibicarakan aibnya, yang dibohongi, yang dimaki-maki, ya, yang dimurkai. Belum lagi makanan minuman yang masuk ke dalamnya. Berkumur-kumurlah dengan niat, ya Allah bersihkanlah dosa-dosa mulut ini. Ya. Tangan, berapa tanda tangan fiktif, para fiktif. Siapa yang pernah dipegang, diremas, disentuh, halal enggak itu semua? Bersihkan dengan air wudhu. Tangan kotor, tangan Abu Lahab, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Bersihkanlah kepala, bukan cuma sekadar mengusap, isi kepalanya yang kotor pun juga harus dibersihkan. Air wudhu mampu menembus air kepala kita itu, mampu membersihkan isi kepala. Kaki ini kalau dibasuh, ingat kemana kaki ini gentayangan setiap hari. Lebih sering ke mall atau ke masjid. Jangan ada kata-kata duniawi antara wudhu dengan sholat. Bacalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan merusak wudhunya dengan membicarakan aib saudaranya. Hilang kehusyuan sholatnya. Maka itu ada kitabut tajdidul wudhu. Ada bab tentang pembaharuan wudhu. Secara fikih tidak batal, tetapi energi wudhunya tidak kuat untuk mengusir iblis ketika kita sedang sholat. Kalau wudhunya sudah dipakai berdosa macam-macam, silahkan memperbaharui wudhunya. Babut tajdid al-wudhu itu dalam kitab-kitab spiritual tasawuf itu ada. Jangan wudhu yang tadi pagi dipakai sholat asar, maghrib, padahal sudah dipakai ngintip, sudah dipakai marah-marah, sudah dipakai tangannya macam-macam. Ya, saya ingatkan ini, perbaiki kualitas salatnya. Kemudian, ya, yang keenam, ya, hindari cara-cara yang zalim dan unsur penipuan. 7, bersihkan rezekinya dengan zakat dan sedekah, infak jariah dan wakaf hibah. Yang ke-8, pencarian dunia tidak menghijab akhiratnya. Boleh mencari dunia sampai ke ujung dunia, tapi jangan akhiratnya hilang. Yang ke-9, adakah muhasabah seperti tadi. Dan yang ke-10, jangan bakhil, pelit, kikir. Yang ke-11, hindari sikap takbur dan ujub. Ya, ini penyakit modern. Ya. Yang ke-12, jangan menimbun barang-barang yang diperlukan saudara kita sendiri, sementara kita kan sudah tidak menggunakan lagi. Besok insya Allah semua isi lemari kita yang tidak kita pakai, itu menjerit isinya itu kalau kita tidak berikan kepada mereka yang punya. Tidak akan dibawa mati Bapak Ibu. Hindari keuntungan yang berlipat-lipat yang merugikan orang lain. Jangan dikira bahwa riba itu hanya menyimpan uang di bank. Untung yang berlebihan, untung yang berlipat ganda di atas kebutuhan orang lain, itu sesungguhnya riba. Di Tanah Abang harganya baju kaosnya 1 kodi, itu harganya mungkin 200.000. Dijual di Papua menjadi 1 juta. Padahal kosnya untuk keuntungan normal, ya 500.000 sudah ada untungnya, itu banyak tuh. Karena transportasinya juga mudah sekarang. Untung yang berlipat-lipat ganda, ya di tengah orang yang membutuhkan, maka itu adalah sama dengan riba. Adhafa mudhafa. Jadi hati-hati. Kemudian hindari kebohongan dan kemunafikan. Ini yang paling berat Bapak Ibu sekalian. Dan yang ke-15, hindari unsur penipuan. Ya, penipuan banyak sekali. Mungkin tidak disengaja atau karena saking biasanya menipu sehingga dia tidak merasa menipu orang. Yang ke-16, senantiasa mengingat kematian. 16 nasihat untuk memasuki tahun 2025 ini, mari kita camkan Bapak Ibu sekalian. Mari kita menciptakan algoritma baru di dalam kepala kita sendiri. Saya ulangi Bapak Ibu, itu algoritma itu adalah bahasa sosial, ada bahasa kimianya, ada juga bahasa fisikanya. Ya,
Apa yang dimaksud algoritma? Dalam dunia fisika ada, dalam dunia kimia juga ada. Nah sekarang muncul lagi bahasa sosialnya. Algoritma kita itu misalnya apa yang ada dalam pikiran kita, maka itu nanti akan mempengaruhi perbuatan kita. Apa yang sering ditonton di TV, misalnya Bapak Ibu yang sukanya menonton YouTube, apa yang sehari-hari Bapak Ibu lihat di situ, maka itu yang muncul pertama di dalam lembaran pertama ketika kita membuka YouTube kita. Secara otomatis sekarang ini komputer memprogramkan apa yang menjadi hobi pemilik handphone itu, maka itu yang akan tampil pertama pada saat membuka handphone YouTube-nya. Kalau kita biasa mendengarkan ceramahnya, ya penceramah kita, ya, Ustaz Maulana, maka begitu kita buka algoritma Ustaz Maulana yang akan bermunculan tuh. Tahun lalu, 5 tahun lalu juga masih muncul. Tapi kalau algoritma kepala kita itu yang selalu kita buka film-film yang seksi, yang porno, yang kotor, maka itu yang muncul pertama di halaman YouTube kita, itu algoritmanya itu. Dan kalau pikiran kita itu untuk mengambil hak orang lain, maka pekerjaan kita minta dong, minta. Padahal lebih kaya dirinya daripada yang ditempati meminta. Yang dikorup adalah orang-orang miskin, padahal kekayaan dirinya jauh lebih besar. Nah itu sudah menjadi habitnya. Kenapa algoritmanya seperti itu? Itulah tadi disilahkan oleh Ustaz penceramah kita ya, bahwa husnul khatimah. Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk berbaik sangka? Agar algoritma di kepala kita ini selalu baik sangka kepada orang. Karena kalau algoritma kita itu buruk sangka, maka mukanya itu cemberut terus. Kenapa? Karena selalu melihat orang dengan penuh kecurigaan. Kenapa? Algoritmanya selalu mencurigai orang. Jadilah seperti tadi yang disampaikan oleh Adinda ya, bahwa harus kita baik sangka. Itu bagus sekali penjelasannya. Nah itu algoritma kehidupan kita sekarang ini, apa yang ada di kepala kita, maka itu nanti akan dihadapkan Tuhan. Innallaha kana fi auni abdi, itu ada hadisnya loh Bapak. Hadis algoritma sosial itu ada. Ya. Allah itu selalu berada pada apa yang isi kepala hambanya. Makanya itu Sigmund Freud itu mengatakan bahwa orang itu ditentukan oleh nafsu biologisnya, nafsu birahinya. Kenapa? Itu memvonis dirinya bahwa algoritma yang bekerja di kepalanya Sigmund Freud adalah algoritma birahi, sampai membuat satu statement dan bahkan menjadi teori manusia itu ditentukan oleh birahinya. Itu terkenal psikoanalisisnya Sigmund Freud itu ya. Itu miliknya tapi bukan milik kita. Atau mungkin kita memang seperti mereka. Kalau di antara kita isi kepala ini algoritmanya itu adalah birahi, salat pun juga yang diingat adalah itu. Maka itu apa yang dikatakan Rasulullah, perbaiki pikirannya, maka algoritmanya itu nanti akan tercipta. Kalau pikiran kita buruk, algoritmanya perbuatannya pun mengalir sampai ke hilir itu buruk. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita betul-betul malam ini berikrar untuk memperbaiki algoritma yang ada di kepala kita. Kalau kebiasaan kita sekarang ini suka minta, suka merepotkan orang lain, dia bisa mengerjakan sendiri, mentang-mentang punya banyak pembantu. Mari kita kerjakan sendiri. Ya. Biasakan untuk tidak merepotkan orang lain. Kalau sudah algoritma kita mengatakan gampang kok, tinggal suruh, maka algoritma itu akan mendikte kita untuk membiasakan diri seperti itu. Maka itu algoritma sosial tahun 2025, mari kita menjadi manusia mandiri, tidak tergantung kepada siapapun juga. Walaupun kita punya banyak pembantu, ajudan dan seterusnya, biasakan diri kita itu untuk ya melakukan apapun keinginan kita sendiri. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sebelum kita sholat, saya ingatkan bahwa tradisi Masjid Istiqlal setiap malam Jumat ini Bapak Ibu, tempat untuk menumpahkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
tumpahkanlah air mata tobatnya di Masjid Istiqlal ini. Kami fasilitasi setiap malam Jumat. Sekali sebulan di sini Bapak Ibu sekalian, di sini kita fasilitasi sampai pagi. Ya. Hari Kamis di sini seperti buka puasa Ramadan. Silahkan boleh bawa makanannya sendiri, tapi kita sahur kita buka puasa berjamaah. Di sini kita ngaji bareng. Jangan malu. Ungkapkanlah semua keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan curhat kepada orang, itu nanti akan menjadi senjata makan tuan. Kalau itu nanti berpaling kepada kita. Biasakan diri kita itu tempat curhatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun psikolog sering menganjurkan kita harus curhat kepada siapa. Susah mempercayai orang sekarang. Enggak ada lagi orang dekat kecuali orang tua kita. Jadi curhatnya kepada Allah. Kalau ada problem kita, saya sering mengatakan Bapak Ibu, tumpahkanlah seluruh persoalannya di atas sajadah. Sajadah itu kapling kecil, surga datang lebih awal menjemput kekasihnya. Barang siapa yang menumpahkan persoalannya di atas sajadah, sajadah itu borak, sajadah itu kendaraan spiritual menerbangkan kita ke puncak langit. Barang siapa yang menumpahkan persoalannya di atas sajadah kecil itu, yang diawali wudu dan salat sujud, wa takunul jibalu kal ilnil manfush, maka jadilah beban yang menggunung di pundak, berterbangan bagaikan kapas. Itu kata Allah. Jangan menyelesaikan persoalannya Bapak Ibu, enggak sanggup kita. Pasti Bapak Ibu kita enggak sanggup. Serahkan pada Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billah. Selamat tinggal kekecewaan, selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal beban yang menggunung. Jika kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai persoalan itu. Ya, terimalah dirinya sendiri apa adanya. Karena memang kita adalah kita. Jangan menyalahkan orang lain. Persis seperti yang disampaikan tadi. Sangat bagus materi tadi yang disampaikan oleh Adinda. Dan marilah Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan syukur kita dengan melakukan sholat. Ya, Bapak Ibu yang mungkin ada yang batal wudunya, kita langsung sholat saja sekarang ini supaya nanti kesempatan Bapak Ibu untuk kembali ke rumahnya. Saya menganjurkan besok semuanya kalau bisa puasa. Sangat bagus berpuasa, menjemput Ramadan dengan cara berpuasa pada hari pertama Rajab nih. Jadi kita usahakan selesai insyaallah salat witir kita nanti, ya mungkin bisa selesai jam 2 kita pulang ke rumah, makan sahur, dan besok kan libur, nggak usah kemana-mana, baca Quran, zikir, perbanyak salatnya, awali bulan Ramadan yang baik dengan 1 Rajab yang baik. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian sujud syukur dan muhasabah awal tahun oleh Menteri